Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita ingin membahas mengenai BJ urinometer ya. Kita bahas secara ringkas dan rinci. Nah, untuk pemeriksaan berat jenis urin atau spesifik gravity menggunakan teknik urinometer, teman-teman perlu ketahui bahwa pemeriksaan ini pertama untuk mengukur BJ urin dengan menggunakan spesimen urin yang cukup banyak. Di sini ya, beda dengan refraktometer yang menggunakan urin sangat sedikit. Nah, kira-kira ini berdasarkan prinsipnya yaitu pengapungan urinometer pada urin ya, kita masukkan nanti, maka akan mengapung dan minuskus permukaan itu dibaca garis skalanya itu menunjukkan berat jenis atau berat jenis sementara yang belum dikoreksi berdasarkan kenaikan suhu. Nah, ya yang perlu kita ketahui pertama yang perlu kita siapkan adalah yang utama adalah untuk alatnya adalah urinometer. Nah, ini urinometer ya. Urinometer ini seperti ini ya. Ini urinometer yang besar. Jadi urinometer ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Ini kebetulan yang kita pegang adalah urinometer yang berukuran besar. Kemudian apabila bejananya tidak memadai, tidak cukup, maka kita dapat menggantinya dengan gelas ukur. Bisa gelas ukur 50 ml atau gelas ukur 25 ml. Nah, kemudian yang kita perlukan lagi adalah sebuah termometer untuk menerah suhunya. Nah, dan yang terakhir adalah adanya spesimen urin. Nah, kebetulan ini kita siapkan sebuah spesimen ya, spesimen yang mana ini kita lihat agak keruh ya sedikit. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yang diperlukan adalah teman-teman rumus perhitungan. Setiap kenaikan 3 derajat Celcius maka dikalikan dengan 0,001. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah dengan cara mengukur suhunya dulu. Nah, kita lihat dulu spesifikasi dari urinometer. Ini yang paling penting sekali karena ini yang menjadi hal penting. Nah, urinometer ini mulai dari tangkai yang sebelah kanan ya, BJ-nya 100 atau BJ Aquades. Kemudian ada garis 10, ya kan, garis 10. Kita zoom dulu ya. Nah, kita zoom biar dekat. Ada 10, kemudian 20, 30, 40, 50, dan 60. Nah, antara garis 00 dengan 10 ini ada 10 garis. Nah, di tengah-tengahnya ada 5. Berarti antara 20 dan 10 itu adalah 5. Jadi garisnya adalah 5. Jadi satu garis mewakili 1,0,1 ya. Jadi nanti kalau misalnya kita mengambil di sini garisnya kita zoom lagi perdekat, ya kan? 1009 berarti kita berada menghitungnya di atas 1010 ini satu garis. 1005 berarti di garis yang panjang nomor 2 di atas 10. Apabila yang di atas tulisan 10 ini di bawahnya itu adalah 1010. Jadi sudah jelas ya teman-teman masalah pembacaan garisnya ini ya. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan di sini lagi adalah suhu teranya. Nah, ini berdasarkan di sini tertulis urin prober Dr. Vogel. Jadi Dr. Vogel yang membuatnya TP 20 derajat Celcius. Jadi suhu teranya ini berdasarkan mengikuti suhu Eropa ya, 20 derajat Celcius. Sementara iklim Indonesia kurang lebih sekitar 30-an, 25 sampai 30 derajat Celcius. Jadi suhunya fluktuatif nanti ya, dan ini juga pastinya sebenarnya suhu urin itu tergantung urinnya baru dikeluarkan itu lebih hangat atau lebih terasa lebih hangat ya ketimbang yang suhu yang dibiarkan selama 15 menit atau 1 jam yang memang suhunya sudah suhu ruang mendekati suhu 25-an atau 26 derajat Celcius. Nanti kalau yang hangat itu mungkin mendekati suhu tubuh ya 30 di bawah 30 derajat Celcius. Nah, nanti dikurangkan suhu
urin misalnya 30 dikurangi suhu 20 dibagi 3 ya, karena kenaikannya setiap 3 derajat Celcius, lalu dikali 0,01. Setelah itu nanti ditambah dengan skala yang ditunjuk pada urinometer, maka didapatkan kadar atau berat jenis urin sebenarnya. Oke ya. Nah, sekarang prosedur kerjanya yang pertama kali kita lakukan adalah mengisi bejana ini ya. Bejana ini kita isi dengan urin. Nah, secukupnya saja, kurang lebih di sini ya. Kalau saya sih skalanya kurang lebih di skala 40. Lalu kita ukur suhu urinnya. Nah, ini kita masukkan termometer. Nah, setelah kita masukkan termometer, suhu urinnya nanti kita ukur dan mengukurnya kurang lebih idealnya sekitar 5 menit ya, 5 menit kalau mau yang idealnya, karena disitulah kestabilan dalam pengukuran. Boleh juga mungkin 2 menit tidak masalah, asal jangan di bawah dari 1 menit. Nah, setelah didapatkan suhunya, nah misalnya kita di sini dapat suhunya, ternyata setelah kita ukur di sini menunjukkan skalanya. Nah, ini skalanya 29 derajat Celcius ya. 29 derajat Celcius. Berarti nanti 29 kurang 20 sama dengan 9. 9 bagi 3 sama dengan ya kan 3. 3 kali 0,01 sama dengan 0,03 koreksinya. Nanti ditambah nanti dengan skala yang kita ukur di BJ urin. Nah, anggap sudah selesai ya. Pengukuran suhu sudah selesai. Sekarang kita masukkan urinometernya ke dalam. Kita lihat dulu ya. Nah, ini. Nah, kita masukkan urinometernya ke dalam. Nah, dan pastikan memang ini sudah mengapung ya. Ini mengapung. Ini ke dalam kondisi darurat teman-teman bisa menggunakan ini ya. Nah, bila sudah mengapung tidak menyentuh dasar, tinggal teman-teman memutarnya urinometer tadi pada tangkainya, lalu teman-teman bisa memutarnya ya. Nah, kita putar. Nah, setelah diputar nanti pada saat dia masih dalam kondisi bergerak dan berada di tengah-tengah, lalu baca skalanya. Oke, kita lihat di sini secara langsung ya di meniskusnya. Kita zoom ya. Nah, meniskusnya kita lihat dengan tanpa skala. Jadi meniskusnya ini menunjukkan ya teman-teman 1001 ya, 1001 ini. Ini mendekati BJ Aquades 100001. Kita lihat dulu, paskan dulu, ternyata dia menunjukkan 1001 ya. Ini kurang jelas. Terlihat di sini. Berarti kita catat suhunya skala yang ditunjuk adalah 1001. Nah, sudah kan? Setelah itu teman-teman lalu kita masukkan rumus perhitungan. Rumus perhitungannya sebagai berikut ya teman-teman. Jadi BJ urin sama dengan skala urinometer ditambah suhu urin dikurangi suhu tera dibagi 3 dalam kurung dikali 0,001. Lalu dikurung lagi ya dulu, selesaikan yang di belakang nanti. Nah, setelah itu kita hitung. Tadi kan 29. Jadi 1001 ditambah 29 dikurang 20 bagi 3 kali 0,01. Maka keluarnya 1 titik atau koma, kalau di internasional 1 koma ya, 1 titik ya. Kalau Indonesia 1 koma ya. 1,001 ditambah 0,003. Jadi keluarnya BJ urinnya adalah 1,004. Ya, itu.
Jadi BJ urin yang kita periksa hari ini kali ini adalah 1,004 atau dalam internasional 1,004 setelah kita koreksi suhunya. Nah, kira-kira itu saja teman-teman, kita pemeriksaan secara ringkas dengan kesederhanaan untuk pemeriksaan BJ urin ya. Jadi kita pemeriksaannya tidak mesti menggunakan alat yang memang benar-benar khusus ya. Kita bisa menggunakan bejana. Kalau memang punya alatnya yang kecil, urinometer kecil, itu lebih bagus lagi karena bejananya kecil, urinometernya juga kecil sehingga memerlukan volume urin yang lebih sedikit. Nah, kira-kira itu saja teman-teman, dan pastinya kelemahan cara ini ya teman-teman. Itu pertama, kelemahan cara ini urin harus banyak. Kemudian yang kedua, masalah pengukuran suhu. Bila suhu pengukurannya itu tidak stabil, kurang tepat, maka risikonya ya teman-teman, hasilnya mungkin lebih tinggi. Dan pastinya lagi di sini ya teman-teman, Pak, yang perlu diperhatikan adalah bejana juga mempengaruhi ya teman-teman. Pastinya pilihlah bejana yang pas ya, yang kompak sehingga tidak mengabaikan tangkainya, tidak mengabaikan ketinggian dia saat terapung, dan tidak mengabaikan dia ini berada menyentuh atau tepat menyentuh ya, ada rongga dia bergerak. Itu salah satu yang penting ya. Dan di sini harapannya yang pastinya penggunaan termometernya ini harus ditera dulu ya teman-teman dengan yang baik ya, supaya teman-teman, ada beberapa termometer yang memang seperti menggunakan termometer tertentu ada yang kurang pas, tidak mau naik-naik suhunya atau tidak turun-turun. Ada pernah saya pakai itu. Jadi alangkah baiknya memang gunakanlah termometer yang skalanya jelas. Ini termometer alkohol yang diwarnai, jadi warna merah ini menurut saya sudah cocok. Lalu lagi yang penting lagi di sini teman-teman ya, pastikan memang urinnya cukup. Karena kalau tidak cukup itu tidak bisa melaksanakan pemeriksaan ini kecuali digantikan refraktometer. Nah, keuntungan dari urinometer ini adalah pengukuran BJ urinnya itu lebih luas ya, berdasarkan tangkai tadi yang kita periksa dari 100 mendekati BJ Aquades hingga 1060. Jadi mampu mengukur urin yang BJ-nya sangat tinggi, misalnya di atas dari 1030, misalnya 1040, misalnya pada diuresis yang berkurang. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai pemeriksaan BJ urinometer. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan pastinya teman-teman semakin bersemangat untuk mendapatkan ilmu di bidang laboratorium medik. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.